Jika Anda bangun di pagi hari dengan mulut yang terasa sangat kering dan ujung tangan serta kaki terasa kesemutan itu, artinya pembuluh darah Anda sedang menjerit. Seiring dengan mulainya udara dingin yang menusuk banyak pasien lansia yang mengetuk pintu ruang praktik saya, hari ini cerita yang akan saya bagikan adalah kisah nyata dari Pak Suryo, seorang lansia berusia 76 tahun. Pak Suryo dikenal sebagai sosok yang memiliki fisik sehat di lingkungannya. Beliau membanggakan pencernaannya yang katanya sangat kuat sejak lahir. Setiap pagi beliau punya kebiasaan menyantap nasi hangat berkuah dengan ikan asin, lalu sebagai penutup beliau menikmati 2 bungkus kopi instan manis yang diseduh air panas. Beliau bilang, itulah satu-satunya kesenangan hidupnya. Dari luar beliau terlihat tidak ada masalah. Namun di dalam tubuh Pak Suryo, terutama pankreas dan pembuluh darahnya setiap pagi menjerit tanpa suara. Akhirnya bulan lalu saat Pak Suryo bangun dari tempat tidur di pagi hari, kakinya lemas hingga beliau terduduk jatuh. Hasil pemeriksaan menyatakan beliau didiagnosis menderita komplikasi diabetes tahap awal. Apa sebenarnya masalahnya? Apakah hanya karena kopi instan sachet itu? Tidak. Penyebab sebenarnya adalah karena beliau mengabaikan lingkungan khusus yaitu pagi hari di musim yang dingin. Musim dingin atau cuaca dingin adalah waktu yang paling kejam bagi penderita diabetes. Saat cuaca menjadi dingin, pembuluh darah kita yang bisa diibaratkan sebagai pipa air akan mengerut dan menyusut untuk menjaga suhu tubuh agar tidak hilang. Pipa airnya menyempit, tetapi aktivitas tubuh berkurang sehingga darah menjadi kental. Ketika darah kental itu mencoba melewati pipa yang sempit, tentu saja tekanannya akan meningkat. Faktanya, jika melihat data statistik diabetes, terdapat fakta yang sangat mengejutkan. Rata-rata gula darah puasa pasien diabetes di musim atau cuaca dingin tercatat lebih tinggi 20 mg DL dibandingkan musim lainnya. Ini bukan sekadar angka yang naik sedikit, ini adalah peringatan bahwa dinding pembuluh darah Anda sedang mendapatkan tekanan yang jauh lebih kuat seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Waktu yang paling berbahaya adalah saat bangun pagi dalam keadaan perut kosong. Sepanjang malam, saat kita tidur, kita tidak minum seteguk air pun sehingga kekentalan darah meningkat. Jika ditambah dengan menu sarapan yang salah sehingga memicu lonjakan gula darah glucose spike itu, sama saja seperti menyiramkan bensin ke dalam rumah yang kebakaran. Banyak orang di televisi menyarankan makan ini atau jangan lakukan itu, tetapi mereka tidak tahu prinsip dasar mengapa tubuh saya seperti menaiki roller coaster gula darah setiap pagi. Kita sebagai orang Asia Indonesia yang terlahir dengan pankreas yang lebih lemah dibandingkan orang Barat, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ini jika cara perawatannya disamakan dengan orang Barat. Karena itu, saya sudah mempersiapkannya. Hari ini saya akan mengungkapkan resep khusus saya yang telah saya pelajari selama lebih dari 20 tahun menangani pasien. Ini bukan cerita rumah sakit yang membosankan. Saya akan memberitahu Anda bagaimana secangkir teh yang diminum begitu membuka mata di pagi hari bisa meluluhkan pembuluh darah yang kaku, urutan menggerakkan sumpit bukan sekadar makan telur rebus untuk melindungi pankreas serta rutinitas. Ajaib, 10 menit di pagi hari yang bisa menurunkan gula. Darah tanpa biaya sepeser pun. Saya jamin. Cobalah ikuti apa yang saya sampaikan hari ini selama 3 hari saja. Anda akan segera merasakan kaki dan tangan yang tadinya kesemutan menjadi hangat dan kepala yang tadinya terasa berat di pagi hari menjadi jernih. Pak Suryo pun berhasil mengembalikan HbA1c, hemoglobin terglikasi beliau ke rentang normal dengan cara ini. Sebelum kita mulai cerita intinya, sebagai bentuk dukungan untuk kesehatan Anda hingga usia 100 tahun, silakan tekan tombol suka like dan tinggalkan komentar dengan 2 kata saja, sehat. Tekad kecil Anda melalui tulisan itu menjadi langkah awal untuk menjaga kesehatan. Baiklah, mari kita kupas satu persatu rahasia mengejutkan di balik mengapa tubuh kita mengumumkan status darurat setiap pagi di cuaca yang dingin. Hadirin sekalian, apakah ada kebiasaan yang Anda lakukan tanpa sadar di pagi hari dengan alasan katanya bagus untuk tubuh atau untuk menambah gula darah yang turun? Saya akan katakan dengan tegas, mulai sekarang 3 tindakan yang akan saya sebutkan ini dilarang keras dilakukan di pagi hari yang dingin. Jika Anda terus melakukannya, obat sebagus apapun yang Anda minum akan sia-sia bagaikan menuang air ke ember bocor. Pertama, minum air madu atau kopi instan, kopi mix saat perut kosong di pagi hari.
Loh dokter, bukannya secangkir air madu hangat di pagi hari itu seperti obat kuat? Mungkin ada yang bertanya begitu. Ya, bagi anak muda yang sehat itu mungkin benar, tapi bagi kita di usia yang rentan diabetes itu adalah racun. Apa yang terjadi jika gula sederhana dalam bentuk cair masuk ke lambung yang kosong semalaman? Itu seperti menyiramkan bensin ke kayu kering. Kecepatan penyerapannya sangat cepat sehingga pankreas tidak sanggup menanganinya dan gula darah akan melonjak tegak lurus ke atas. Terutama jika usia sudah lewat 60 tahun, kemampuan sekresi insulin menurun. Minum secangkir kopi instan saat itu sama saja dengan penyiksaan yang memeras pankreas secara paksa. Kedua, melewatkan sarapan karena tidak nafsu makan. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Kalau tidak makan gula, darah pasti tidak naikkan. Sama sekali tidak. Tubuh kita akan mengumumkan status darurat. Hormon stres yang disebut kortisol akan memancar keluar dan hormon ini memerintahkan hati liver, sekarang darurat segera lepaskan cadangan gula di gudang. Itulah sebabnya, meskipun Anda tidak sarapan, saat dicek di siang hari, kadar gula darah justru bisa lebih tinggi. Ini adalah fenomena yang aneh tapi nyata. Ketiga, olahraga keluar rumah dengan perut kosong sambil kena angin dingin. Udara pagi yang dingin adalah pelaku utama yang menyempitkan pembuluh darah. Jika Anda keluar dengan perut kosong dan terkena angin dingin, saat olahraga tekanan darah akan naik dan tubuh akan berusaha menimbun lemak lebih banyak untuk menghemat energi. Lalu kenapa setiap pagi kita begitu sulit mengontrol gula darah? Bukan hanya karena apa yang kita makan. Itu karena ketel pemanas otomatis di dalam tubuh kita menyala. Dalam istilah medis ini disebut fenomena Fajar Dawn Phenomenon Qian. Antara jam 3 hingga jam 6 pagi saat Anda tertidur tubuh bersiap untuk bangun, otak memberi perintah untuk menaikkan suhu tubuh yang turun selama tidur dan membangunkan Anda. Ayo, nyalakan pemanasnya. Saat itulah hormon-hormon pemicu semangat seperti adrenalin dan hormon pertumbuhan membanjir, melepaskan glukosa yang tersimpan di hati ke dalam darah. Masalahnya muncul di sini. Pada orang sehat, pengatur suhu yang bernama insulin bekerja dengan baik sehingga pemanas tidak menjadi terlalu panas. Namun pada penderita diabetes atau prediabetes, pengatur suhu ini rusak. Pemanas terus menyala hingga ruangan mendidih, tapi tidak ada yang mengecilkan apinya. Itulah sebabnya gula darah puasa di pagi hari melonjak tinggi meskipun Anda tidak makan apapun semalaman. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa pada pasien diabetes gula darah secara otomatis naik rata-rata 16 mg DL hanya selama malam hari. Ditambah lagi ada satu takdir yang mungkin terasa tidak adil bagi kita orang Asia Indonesia tapi harus kita akui, yaitu ukuran panci kita berbeda. Hasil penelitian tim Profesor Lim So dari Rumah Sakit Bundang Seoul National University sangat mengejutkan. Meskipun tinggi dan berat badannya sama dengan orang barat, ukuran pankreas orang Asia, Korea 12, 3% lebih kecil daripada orang barat. Yang lebih parah, kemampuan sekresi insulinnya lebih rendah hingga 36,5%. Saya berikan perumpamaan yang mudah. Jika pankreas orang barat adalah kuali besar untuk merebus sup daging, maka pankreas kita orang Indonesia, Asia adalah panci tanah liat kecil seperti mangkuk sup kecil. Di kuali besar meski dimasukkan banyak kayu bakar dan api dibesarkan isinya tidak akan mudah meluap. Tapi bagaimana jika kita menuangkan nasi dan gula dalam jumlah yang sama ke dalam panci tanah liat yang kecil? Isinya akan segera mendidih dan meluap kemana-mana, bukan? Itulah alasan mengapa orang Asia, Indonesia mudah terkena diabetes meski tidak gemuk dan gula darah mudah melonjak di pagi hari hanya karena sedikit lengah. Pak Suryo yang saya ceritakan tadi juga tidak tahu tentang teori panci kecil ini. Panci bawaannya sudah kecil, tapi karena dingin beliau tidak banyak bergerak, lalu setiap pagi menuangkan bahan bakar yang kuat bernama kopi instan. Pankreasnya pun tak sanggup bertahan dan akhirnya mogok kerja. Apalagi di cuaca dingin, saraf simpatik terangsang untuk melawan dingin sehingga hormon yang menaikkan gula darah keluar lebih banyak. Beliau mengalami penderitaan bertingkat-tingkat. Nah, sekarang Anda sudah tahu penyebabnya kan pankreas saya adalah panci kecil yang berharga. Dan setiap pagi tubuh saya menyalakan pemanas dengan kencang. Lalu bagaimana cara mendinginkan panci yang panas ini dan mengelolanya agar tidak meluap? Ada cara luar biasa untuk menyelesaikan masalah ini,
tanpa obat diabetes, tanpa biaya sepeser pun, hanya dengan mengubah urutan di meja makan pagi. Jika ada yang merasa tersindir sekarang, jangan khawatir, bagikan video ini kepada teman-teman di sekitar Anda. Katakan saja, wah, ternyata itu karena pankreas kita ini tipe panci kecil. Jika kita tahu bersama, menjaga kesehatan akan jauh lebih mudah. Baiklah hadirin sekalian, Anda sudah menunggu lama. Mulai sekarang saya akan memberitahu 3 solusi konkret untuk menjaga pankreas panci kecil kita yang berharga dan mengendalikan gula darah puasa di pagi hari. Metode ini sama persis dengan PR yang saya berikan kepada pasien di ruang praktik saya. Tidak butuh uang, tidak perlu tambah obat, cukup ubah urutannya saja. Pertama, begitu bangun pagi, minumlah air ini, yaitu teh astragalus huangki hangat kuku atau teh daun banaba. Saat bangun pagi, sikat gigi dulu agar segar, lalu rebus air dan campur dengan air biasa agar menjadi hangat kuku suam-suam kuku, kemudian minum 1 gelas 200 ml perlahan-lahan. Kenapa harus 2 jenis ini? Pertama, teh astragalus. Astragalus adalah tanaman herbal yang dikenal untuk menambah energi, tapi bagi penderita diabetes ini adalah pelindung ginjal. Jika gula darah tinggi, darah menjadi kental, dan pembuluh darah halus di ginjal mudah rusak, astragalus membantu pengeluaran urin dan mengurangi protein dalam urin, proteinuria. Tapi pemain intinya atau kartu as untuk menangkap gula darah sebenarnya adalah yang satu lagi, yaitu teh daun banaba. Mungkin namanya agak asing. Ini adalah tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan di dalam daunnya terkandung zat bernama korosolik acid. Saya menyebut zat ini sebagai polisi lalu lintas pembuluh darah. Ketika mobil-mobil bernama glukosa macet total di jalan raya bernama pembuluh darah dan tidak bisa bergerak, polisi lalu lintas ini meniup peluit dan mengaturnya. Ayo jangan diam di sini, masuk ke tempat parkir di dalam sel sana, begitu dia mengatur lalu lintasnya. Faktanya ada penelitian yang menyebutkan bahwa zat korosolik mengaktifkan pengangkut yang mendorong glukosa masuk ke dalam sel sehingga menurunkan gula darah setelah makan hingga 30%. Makanya julukannya adalah insulin nabati. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan. Teh daun banaba ini efeknya sangat bagus, jadi bagi yang sudah minum obat diabetes dari rumah sakit, jika minum terlalu banyak bisa memicu hipoglikemia, gula darah terlalu rendah. Jadi awalnya seduhlah dengan encer dan coba minum 1 cangkir saja sehari. Jika tubuh sudah beradaptasi, baru boleh ditambah sedikit demi sedikit. Kedua, pasanglah saringan di lambung saat sarapan. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah mengubah urutan makan. Kita biasanya menyendok nasi besar-besar lalu memakan lauk bukan. Mulai hari ini hentikan kebiasaan itu. Wajib makan sayuran terlebih dahulu. Begitu duduk di meja makan, jangan buka tutup tempat nasi dulu. Ambil sayuran seperti selada timun atau tumis bayam terlebih dahulu. Inilah proses memasang saringan di lambung. Jika sayuran yang kaya serat pangan melapisi dasar lambung terlebih dahulu, itu akan bekerja seperti jaring yang rapat. Karbohidrat yang masuk setelahnya akan tersangkut di jaring itu, sehingga kecepatan pencernaan dan penyerapannya menjadi jauh lebih lambat. Setelah sayur berikutnya adalah protein. Makanlah telur, rebus tahu, atau ikan. Saat protein masuk, tubuh akan mengeluarkan hormon bernama GLP. 1. Kandungan obat suntik diet yang sedang laris manis belakangan ini adalah zat ini. Hormon ini mengirim sinyal ke otak, "Hoi tuan, sudah kenyang, berhentilah makan." Terakhir, baru makan nasinya. Apa yang terjadi jika kita menerapkan cara makan terbalik ini? Tim peneliti Universitas Cornell di Amerika melakukan percobaan. Memakan burger yang sama, orang yang makan sayur dan daging pati terlebih dahulu, lalu memakan rotinya belakangan, ternyata gula darahnya lebih rendah 37% dibandingkan orang yang memakan rotinya dulu. Jenis makanannya tidak diganti, hanya urutannya yang diubah, tapi gula darah turun seolah-olah sudah minum 1 butir obat. Ketiga, 30 menit setelah meletakkan sendok berila, makan otot Anda. Habis makan biasanya kita bilang, "Duh, kenyangnya," lalu rebahan di sofa dan menyalakan TV kan? Saat itu juga pembuluh darah Anda sedang direndam dalam air gula. 30 menit setelah makan, glukosa yang sudah dicerna akan membanjir masuk ke dalam darah. Inilah golden time-nya. Berjalanlah cukup 10 menit saja. Tidak perlu repot pakai baju olahraga keluar rumah. Cukup bolak-balik di ruang tamu atau jinjit-jinjit angkat tumit sambil mencuci piring juga boleh. Kenapa ini penting? Otot paha dan betis kita adalah spons raksasa.
Saat kita bergerak, otot akan berkontraksi dan relaksasi berulang kali menyedot glukosa yang mengambang di darah seperti spons. Yang lebih menakjubkan saat ini, bantuan insulin tidak diperlukan. Otot akan mengambil gula itu sendiri dengan berkata, "Sini jatah makananku sehingga pankreas bisa beristirahat." Pak Suryo awalnya juga ragu. "Ah, dokter makan nasi dulu atau lauk dulu kan nanti di perut campur semua, apa gunanya?" katanya. Tapi saya minta beliau mencobanya seminggu saja, anggap saja sedang ditipu. Bangun pagi, minum teh hangat kuku, saat makan mengunyah sayuran dulu dengan lahap, dan sambil nonton berita, beliau berjalan memutari ruang tamu. Apa kata beliau? Setelah seminggu, datang lagi. Dokter, biasanya habis sarapan saya selalu mengantuk, sampai harus tidur siang, tapi sekarang pikiran saya jadi segar bugar. Hilangnya rasa kantuk setelah makan adalah bukti paling nyata bahwa lonjakan gula darah sudah teratasi. Bagaimana, hadirin sekalian, tidak keluar uang sama sekali kan? Uang untuk beli suplemen mahal bisa dipakai ke pasar, beli sayur segar, dan siapkan satu kantong teh daun banaba. 3 hal yang saya sampaikan hari ini jangan mulai besok pagi, tapi mulailah dari makan malam hari ini juga. Jika video ini bermanfaat, tolong tekan tombol bagikan ke keluarga tercinta. Terutama bagi suami atau istri yang keras kepala yang bilang, "Aku hidup dari tenaga nasi sambil makan nasi duluan." Tolong perlihatkan video ini. Nah, sekarang caranya sudah tahu semua kan? Minum teh, urutan, makan, jalan kaki. Tapi begitu besok pagi tiba pasti bingung. Tadi disuruh minum dulu atau makan dulu ya? Maka dari itu, saya akan merangkumnya menjadi satu rumus agar menempel di kepala Anda. Namanya adalah Hukum 30,111. Hafalkan saja ini. Tidak perlu hitungan rumit. Pak Suryo juga menempelkan angka ini besar-besar di pintu kulkasnya dan mempraktikannya. Coba lihat jam. Anggaplah Anda bangun jam 06.30 pagi, begitu bangun ke kamar mandi lalu langsung 30 menit pertama adalah waktu minum teh. Minumlah secangkir teh astragalus atau teh daun banaba hangat kuku yang sudah disiapkan, dan jangan langsung makan nasi. Beri waktu agar kandungan teh menyebar di tubuh dan membangunkan pankreas dengan sinyal, siap-siap gula darah mau masuk. Selama 30 menit itu Anda bisa merapikan tempat tidur, membuka jendela ventilasi dan ganti baju pas waktunya. Lalu jam 07.00 Anda sarapan. Apa yang penting tadi benar. Urutan sayur, protein, nasi, selesai makan kira-kira jam 07.30 kan. Di sini muncul 30 menit kedua. Jangan langsung rebahan atau tidur setelah meletakkan sendok. Beri waktu lambung bekerja. Selama 30 menit ini, cuci piringlah, nonton berita, atau rapikan meja makan. Lalu saat jam 08.00 inilah 10 menit terakhir. Ini adalah saat gula darah mulai menyalakan mesin untuk melonjak. Saat inilah investasikan waktu 10 menit saja untuk berjalan di dalam rumah atau squat ringan, maka gula darah yang mau naik akan berkata, "Waduh, diambil semua sama kakak otot," lalu dia akan turun kembali. Bagaimana bangun tidur tunggu 30 menit, habis makan tunggu 30 menit, lalu jalan 10 menit. Ikuti saja ritme ini. Nah, tapi selama praktik ada pertanyaan yang selalu ditanyakan para lansia. Saya pilihkan 3 yang paling berbahaya atau sering salah kaprah, terutama di cuaca dingin, musim hujan, dan saya jawab dengan jelas. Pertanyaan pertama, dokter, saya rajin jam 5 subuh, saya pergi ke bukit belakang cari udara segar, itu olahraga kan? Bapak Ibu lansia, saya mohon dengan sangat. Mendaki atau jalan pagi subuh di cuaca dingin, hentikan sekarang juga. Ini bukan olahraga, tapi perjudian nyawa. Jam 4 atau 5 subuh adalah waktu suhu terendah dalam sehari. Dari dalam selimut hangat, tiba-tiba kena angin dingin, pembuluh darah kita akan kaget, adu dingin, dan seketika menyusut drastis. Tekanan darah akan melonjak tajam, dan saat itulah pembuluh darah otak atau jantung yang sudah lemah bisa pecah atau tersumbat. Faktanya, waktu di mana pasien stroke atau serangan jantung paling banyak masuk UGD adalah saat subuh di cuaca dingin. Olahragalah saat matahari sudah tinggi dan udara sudah hangat di siang hari, atau lebih baik lakukan di dalam rumah dengan aman. Itu 100 kali lebih baik. Pertanyaan kedua, buah kan bagus buat tubuh, boleh dimakan setelah makan nasi? Tidak boleh. Makan buah sebagai pencuci mulut setelah makan adalah kebiasaan terburuk. Perut sudah penuh nasi yang jadi gula, ditambah lagi gula buah. Gula darah akan meluap dan berubah menjadi lengket seperti madu.
Selain itu, nasi dan buah jika bercampur di perut akan berfermentasi menimbulkan gas dan bikin tidak bisa dicerna. Jika ingin sekali makan buah, makanlah 30 menit sebelum makan nasi atau makanlah sebagai camilan di antara waktu makan misalnya jam 10 pagi atau 3 sore. Dan jangan di jus tapi kunyah kulitnya agar serat pangannya membuat gula darah naik perlahan. Jeruk cukup 2 buah sehari, apel setengah potong saja sudah pas. Pertanyaan ketiga, kalau musim dingin, tumit kaki pecah-pecah dan berdarah itu hal biasa kan? Sama sekali bukan hal biasa. Bagi penderita diabetes, kaki harus diperlakukan lebih berharga daripada wajah. Jika gula darah tinggi saraf tepi menjadi tumpul dan sirkulasi darah tidak lancar sehingga kalau ada luka di kaki tidak terasa sakit. Di cuaca kering jika tumit pecah-pecah dan timbul celah bakteri bisa masuk dan menyebabkan infeksi peradangan. Jika parah bisa berlanjut menjadi ulkus kaki diabetes, diabetic foot ulcer, yang bisa membawa akibat sangat mengerikan. Mulai hari ini setelah mandi sebelum pakai lotion di wajah, urus kaki dulu. Oleskan krim pelembab yang banyak pakai kaos kaki tidur agar kaki selalu lembab dan hangat. Hadirin sekalian, hukum 30,30,10 dan 3 peringatan yang saya sampaikan hari ini tidak akan ada gunanya kalau cuma didengar. Bagi Anda yang bertekad, saya akan coba mulai besok pagi, tolong tinggalkan angka 1 di kolom komentar sekarang. Angka 1 itu adalah janji Anda kepada saya dan tekad untuk menjadikan kesehatan Anda sebagai prioritas nomor 1. Melihat orang lain menulis angka 1, Anda juga akan merasa, saya tidak sendirian dan saling menguatkan. Pak Suryo awalnya juga merasa repot, tapi sekarang beliau melakukannya bahkan sambil memejamkan mata untuk menjadi kebiasaan cukup butuh waktu 3 minggu. Terakhir, agar isi hari ini terpatri di hati Anda, saya ringkas dalam 3 baris dan saya sampaikan kabar terbaru Pak Suryo yang sudah berubah. Ingat 3 hal ini saja dari cerita panjang hari ini. Saat bangun pagi jangan langsung ke meja makan, tapi bangunkan dulu pankreas panci kecil kita dengan secangkir teh astragalus atau daun banaba. Saat makan wajib kunyah sayur dulu, lalu protein dan nasi paling terakhir untuk memasang saringan di lambung. 30 menit setelah meletakkan sendok, berjalanlah 10 menit agar otot paha menyedot gula darah. 3 hal ini kelihatannya sepele kan? Tapi hasilnya bagaikan mukjizat. Diabetes bukanlah penyakit yang sembuh hanya dengan makan obat. Jika Anda mengubah sedikit saja gaya hidup tubuh pasti akan membalasnya. Pak Suryo tahun ini berusia 76 tahun. Lansia 76 tahun saja bisa tidak ada alasan Anda tidak bisa. Jangan menyerah dengan alasan sudah tua atau sudah terlambat. Besok pagi adalah kesempatan untuk memulihkan pembuluh darah Anda. Saat membuka mata besok pagi, apakah Anda akan mencari kopi instan atau Anda akan meminum secangkir teh yang menyelamatkan tubuh Anda? Pilihan ada di tangan Anda. Tapi ingatlah satu hal, kebiasaan kecil yang Anda praktikkan hari ini akan menjadi kekuatan yang membuat Anda bisa berjalan tegak dengan kedua kaki 10 tahun dari sekarang. Kesehatan adalah hadiah terbaik yang bisa diberikan kepada anak cucu. Jika video hari ini membantu membuka pagi Anda dengan semangat, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya, Dr. Agus Setiawan akan kembali lagi dengan informasi penting lainnya untuk menjaga kesehatan Anda. Semoga hari Anda sehat dan bahagia. Terima kasih.